warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya minta untuk salah satu peserta didik buat memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, boleh silakan. Oke, terima kasih Mbak Tini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka teman-teman bisa berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat ya? Oke, bagus. Biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ice breaking Mendelman tahu nggak? Tahu. Kalau tahu, kita berdiri dulu. Nanti kita sambil nyanyi sama-sama. Silakan berdiri dulu. Udah tahu gerakannya belum? Belum. Aku kasih contoh dulu ya, jadi gini. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Kayak gitu ya, nanti sampai lagunya selesai. Kita ulangi lagi. Kita mulai 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, semangat belum? Ya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan diperiksa kerapian seragamnya dulu. Udah pakai dasinya bener belum? Bajunya udah dimasukin belum? Bisa tengok kanan, tengok kiri. Ada sampah nggak? Kalau ada, ambil dulu terus buang ke tempat sampah. Oke. Kalian masih ingat nggak? Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang bagian tumbuhan. Tadi apa aja kira-kira bagian-bagian tumbuhan? Oke, sip. Buat hari ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Jadi materi ini ada di bab 1, yaitu mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi, dan topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Oke, untuk pembelajaran hari ini, capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase ini, siswa mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Kemudian, terkait dengan tujuan pembelajarannya, ada 3. Siapa yang mau membacakan? Mungkin Mbak Lutfi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. 2. Peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Oke, terima kasih buat Mbak Lutfi. Tepuk tangannya mana? Yang selanjutnya kita bakalan masuk materi dengan menggunakan hormon.
Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Proses makanan. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan menggunakan energi dari cahaya matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Kemudian, letak fotosintesis itu ada di daun, tepatnya daun yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melakukan reaksi ini di organ kilang tempat berlangsungnya fotosintesis. Struktur daunnya ada gambar, yaitu ada helai daun, tangkai daun, pelepah daun, dan juga lain sebagainya yang dapat kita amati melalui gambar. Selanjutnya, dalam tumbuhan ada dua jaringan pengatur. Ada apa aja? Xilem dan floem. Kalau jaringan xilem fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut zat mineral dari akar ke daun. Kalau jaringan floem Untuk mengeluarkan hasil fotosintesis dari daun. Oke. Selanjutnya, apa sih bahan-bahan dalam proses fotosintesis? Matahari. Terus apa lagi? Ada matahari, air, karbon dioksida, dan juga klorofil. Klorofil itu apa sih? Ada yang tahu? Zat hijau daun. Kalau klorofil ini ada di semua tumbuhan atau enggak? Tidak semua. Oke, benar. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini terjadi yang pertama, daun akan menangkap energi dari cahaya matahari. Kemudian menangkapnya melalui klorofil, yaitu zat hijau daun. Kemudian air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju ke daun. Tadi pakai jaringan apa? Kalau dari akar ke daun? Silam atau kol? Silam. Oke, benar. Kemudian untuk gas karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap oleh daun yang melalui mulut daun. Kemudian setelah itu daun akan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan di bagian daun yang dinamakan kloroplas. Hasil dari fotosintesis ini sendiri ada karbohidrat dan juga gas oksigen. Ini ada yang tahu tadi, berarti bagiannya apa? Yang pertama ada karbon dioksida, lambangnya apa? 6CO2. Kemudian ada apa lagi yang kedua? Air, lambangnya 6H2O. Nah, kemudian karbon dioksida dan air bereaksi dengan adanya energi dari cahaya matahari dan juga klorofil. Hasilnya ada apa? Itu apa? Kemudian hasil lain dari fotosintesis adalah oksigen. Nah, itu nanti oksigen dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bernafas, sedangkan gula atau glukosa atau bisa dikatakan juga karbohidrat dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri untuk makanan sehingga bisa tumbuh besar. Dari materi tadi, kira-kira gimana sih tumbuhan mencari makanan? Fotosintesis. Kalau perbedaan tumbuhan sama makhluk hidup lain apa? Kalau makhluk hidup lain tidak bisa. Yang ketiga, mengapa fotosintesis merupakan proses yang penting di bumi? Ada masalah oksigen. Oke, benar. Selain itu, nanti kan zat yang dihasilkan oleh fotosintesis bisa buat tumbuhan. Nah, nanti kita bisa makan melalui tumbuhan itu. Selanjutnya, kita mau ngerjain LKPD nih. Sebelumnya,
akan dibagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja saya bagikan sesuai dengan bisa dibaca instruksinya terlebih dahulu. Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira mau waktu berapa menit? Oke, silahkan dimulai dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik. Silahkan buat kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk pertanyaan pertama, dari penjelasan di atas mengenai fotosintesis menurut pendapat Anda apakah ada pertumbuhan atau perkembangan fotosintesis? Jawabannya tidak. Hal tersebut karena fotosintesis merupakan proses menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan. Tumbuhan yang tumbuhan fotosintesis jadi memiliki mobil pigmen atau zat hijau daun yang menyerap energi dari sinar matahari. Tidak semua tumbuhan memiliki. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Buat selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Untuk tahap yang pertama, kalau penangkap energi dari cahaya matahari melalui klorofil, kedua, air tanah, akan sedang oleh asap tersalurkan oleh masyarakat dan yang ketiga juga di lingkungan sekitar tumbuhan akan serap oleh melalui mulut dan daun. Yang keempat, daun akan melakukan proses makan makanan atau fotosintesis di bagian kloroplas. Jadi dari fotosintesisnya yaitu karbonhidrat dan oksigen. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Dari pembelajaran hari ini, apa sih hal yang menarik yang kalian dapatkan? Jadi tahu proses fotosintesis. Ya, apalagi? Mengetahui Boleh. Selanjutnya, kalau dilihat dari cara mendapatkan makanannya, tadi perbedaan antara tumbuhan dengan manusia dan hewan itu apa sih? tumbuhan membuat makanan sendiri, sedangkan manusia dan hewan tidak. Kemudian, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Cahaya, air, Sama lagi, karbon dioksida. Selanjutnya, mengapa fotosintesis itu penting? Asupan oksigen yang harus setiap hari. Ya, betul. Terus yang terakhir, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi? Terus oksigennya gimana kalau nggak ada tumbuhan? Buat selanjutnya, kalian bisa mengeluarkan handphonenya masing-masing buat mengerjakan soal evaluasi. Nanti share-nya akan saya share di grup kelas ya. Oke. Buat yang bisa memenuhi nilai kriteria minimum, maka langsung melanjutkan mengerjakan pengayaan. Sedangkan untuk yang nilainya masih di bawah kriteria minimum, maka minggu depan bisa mengerjakan soal remedial. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, fotosintesis merupakan proses tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Nah, fotosintesis ini terjadi di bagian daun. Di daun terdapat klorofil yang merupakan zat hijau daun yang membantu saat proses fotosintesis. Kemudian, selain tumbuhan, juga ada ganggang dan siput laut hijau zamrud
yang dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, adanya fotosintesis ini dapat membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Baik, kira-kira ada yang kurang jelas atau enggak dari materi tadi? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Sudah. Nah, buat materi pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri akan menggunakan bunga atau kutip daun itu bisa merupakan cara perkembangbiakan dalam tumbuhan. Kita akan mempelajarinya besok lagi. Nah, tugas kalian di rumah yaitu kalian bisa membaca buku mengenai perkembangbiakan tumbuhan untuk mempersiapkan materi pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Silakan Mbak Lutfi untuk memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.